apakah menurut teman-teman Kagama, mungkin belum disurvei ya, sudah pantaskah Pak Ganjar itu menjadi pengganti? Back to Case Close, episode ke-47 hari ini, 4 November 2022. Case Close didatangi bintang tamu atau mengundang bintang tamu, seorang tokoh di Kabupaten Badung. Beliau juga seorang notaris, otomatis kepala rumah tangga juga. Tidak lain dan tidak bukan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, yang juga alumni Gajah Mada untuk notariatnya ya, dan dipercaya oleh induk organisasi sebagai Ketua Alumni Kagama Bali. Ketua Pengda. Selamat siang Pak Agung, selamat datang di Case Close. Selamat siang Pak Nyoman. Kita ngobrol santai menyikapi suasana kekinian. Siap. Yang sedikit berbau politik, dan kebetulan mungkin yang digadang-gadang ini juga salah satu kandidatnya adalah dari lingkungan Universitas Gajah Mada. Sebelum kita menukik ke pertanyaan mendasar nanti, mungkin saya menanyakan yang ringan-ringan dulu. Sebagai seorang notaris, kepala rumah tangga, dan jadi ketua Kagama, suasana menjelang 2024 dan hiruk pikuk G20, bagaimana sebenarnya cara Pak Diatmika menyikapi suasana seperti ini? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, publik sudah mengakui, khususnya Badung ya, bahwa notaris Bapak Diatmika ini menjadi figur paling tidak dilihat oleh orang. Terus sebagai notaris dan kepala keluarga, bagaimana menyikapi situasi ini? Apakah landai-landai saja, just go for it, don't look back, atau seperti apa? Bagaimana cara menyikapi suasana seperti ini? Apakah dibiarkan like a river flow aja, jalan begitu saja, atau mempunyai strategi-strategi tertentu untuk menyikapi ini? Oke. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Suatu kehormatan saya di hari ini diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di acara Case Close ya. Luar biasa ini. Ini ajang yang sangat terhormat bagi saya sendiri dan merupakan langkah yang strategis mungkin yang dibuat oleh Pak Nyoman untuk selalu menggali dari beberapa narasumber. Saya mungkin beberapa hal yang perlu saya perhatikan, bahwa seperti yang apa disampaikan tadi itu agak sedikit tersanjung sebagai tokoh di Badung. Waduh, luar biasa. Sebenarnya ya seperti yang disampaikan tadi, kita itu biasa-biasa saja menyikapi, mengalir begitu saja. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan rutinitas yang harus kita jalankan sebagai warga negara, khususnya karena saya tinggal di desa ya. Saya tinggal di Dalung sebagai warga, sebagai kerama, jadi keseharian kita sangat terikat sekali dengan tata krama yang ada berkaitan dengan keseharian kita sebagai masyarakat di lingkungan krama desa gitu. Itu keseharian. Tapi tidak terlepas juga dengan kondisi seperti sekarang ini, bahwasanya 2024 adalah momentum mungkin, atau saatnya kita memikirkan untuk kedepannya lebih baik untuk Indonesia tentunya. Dan langkah-langkah ini tentu tidak bisa hanya kita pikirkan sendiri. Dan dari berbagai macam komunitas yang kami ikuti tentu akan memberikan juga masukan-masukan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah. Karena saya sendiri memang sampai saat ini belum masuk dalam partai politik tertentu. Hmm. Tapi bukan berarti kita anti dengan politik. Justru kita berharap
bahwa masukan-masukan kita kepada politikus itu memberikan suasana kebatinan yang lebih baik kepada para politikus. Artinya untuk memberikan kontribusi positif ya, demi lebih baik kan? Pasti. Nah, banyak kegiatan-kegiatan tentunya tidak fokus hanya kepada 2024, tidak fokus hanya kepada G20, tapi kita dari hari ke hari mungkin itu adalah bagian yang salah satu bagian dari hal yang akan datang itu, tapi bagian-bagian lain yang lebih penting adalah keseharian. Keseharian menuju ke helatan 2024 tentu harus memasuki kepada apa namanya istilahnya itu kepada semacam kegiatan-kegiatan yang bisa diharapkan, bisa menyadarkan, bisa lebih meyakinkan kepada masyarakat. Ya. Karena pada dasar begini, mungkin sering kita mendengarkan Gen Z, generasi Z sekarang, yang mungkin kalau orang menyebutkan bahwasannya generasi yang paling banyak akan melakukan hak pilihnya pada saat di 2024. Ya. Setidaknya kita dari bawah memang langkah-langkah kita, baik melalui organisasi, karena kebetulan saya juga sebagai ketua LPM di Dalung, memberikan pemahaman kepada Yohane, kepada Karang Taruna, Seketruna dan lain sebagainya itu bahwa mereka tidak boleh anti politik. Mereka juga tidak boleh hanya sekedar menerima. Setidaknya anak muda sekarang itu harus melek, harus paham hak dan kewajiban. Dan dia mempunyai hak secara konstitusional kan? Pasti, itu pasti. Menyadarkan mereka untuk menggunakan hak pilih yang yang pasti harus kita sampaikan bersama-sama. Tidak bisa hanya KPU, tidak bisa hanya pemerintah yang menyampaikan, tapi kita sebagai masyarakat yang sudah mengalami pentingnya menggunakan hak pilih, salah satu adalah wujud daripada langkah-langkah dalam keseharian kita untuk menyampaikan setiap pertemuan, setiap ada tatap muka dengan mereka kaum muda. Ya itu salah satu langkah kita kalau berbicara dari sisi politiknya. Berarti ada sebagai tokoh sipil yang tidak masuk di sebuah organisasi politik, tapi mempunyai kesadaran untuk memberikan pemahaman kepada anak muda sebagai calon pemilih yang akan datang ya. Betul. Ini kontribusi yang sangat positif, bagus sekali. Kita memberikan pemahaman secara umum, bukan memberikan pemahaman misalnya begini. Karena pernah saya menjadi bakal calon walaupun tidak berlanjut, tapi yang kita sampaikan bukan kepada private, pada pribadi, tapi yang kita sampaikan bahwa mereka menggunakan hak pilih dan bagaimana siapa yang harus dipilih. Nah ini secara umum, kita tidak menuju kepada person, biar tidak salah nanti ada teman-teman mengatakan kampanye untuk dirinya, tidak sama sekali. Oh ya, betul. Ya, menyinggung tadi itu sudah disinggung duluan sama Pak Soleh, Pak Diatmika ini, bahwa memang tahun 2019-2020 Badung dihiasi oleh baliho-balihonya Pak Diatmika dengan Pak Muntra ya. Sempat, itu saya katakan parameter kenapa saya menyebutkan sebagai salah satu tokoh di Badung, karena akibat baliho-baliho itu juga, di samping profesionalitas kenotariatan, tapi sudah masuk ke ranah yang lebih luas dan bernuansa politik. Walaupun kita anggap belum sampai pada final pertarungan, tapi paling tidak kan sudah ada hitung-hitungannya nih. Oh, Pak Diatmika ini yang dari Jero Dalung begini. Sudah ada catatan di ruang publiknya Badung ya. Nah, bila nanti anggap kemarin itu mungkin belum ada izin dari yang kuasa atau leluhur dan lain sebagainya, kalau seandainya di perhelatan yang akan datang ini ada chance kedua terhadap Pak Diatmika, seperti apa nanti Pak Diatmika menyikapi ini? Apakah akan tergesa-gesa menerima atau harus ada hitung-hitungan politik? Karena saya lihat Badung ini kompetisinya seru nanti. Pengamatan saya dari bukan orang Badung ya, saya kan orang Denpasar, tapi mengamati perkembangan Badung. Itu
ada kandidat-kandidat yang sudah bergerak dengan cara-cara mereka sah-sah saja karena ini politik, ya kan? Nah, Pak Diat Mika ini juga punya peluang. Satu sebagai peluang ya kandidat saya katakan, tapi di lain sisi juga mempunyai tanggung jawab tugas organisasi, seperti Kagama ini, karena ini adalah dua hal yang kelihatan yang sama, tapi berat bebannya berbeda nanti itu. Nah, bagaimana sikapnya Pak Diat Mika seandainya ada peluang yang kedua nih? Jadi begini, ini kan semua berandai-andai. Tapi yang paling penting bagi saya adalah setelah saya pikirkan dari pengalaman yang terdahulu, kesiapan mental sudah pasti harus disiapkan. Karena yang pertama itu adalah kalau diberikan chance berkaitan dengan menjadi seorang pemimpin di Badung terutama, itu yang pertama yang harus kita pahami bahwa... Saya koreksi sedikit Pak Agung. Siap. Sebagai pemimpin dan ngayah. Nah itu. Jadi yang paling penting yang pertama yang harus kita sadari adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Betul. Kata ada konsep ngayah. Jadi kalau mau menjadi pemimpin, ya kita mau dicalonkan pasti tidak hanya komitmen di awal keluar dari zona nyaman, sampai terakhir pun kita harus menyatakan dan berkomitmen dan menyatakan dengan sikap, tidak hanya omongan saja. Nah ini hal-hal yang seperti itu saya rasa memang harus saya tekankan kepada diri saya. Sanggup nggak saya keluar dari zona nyaman, karena selama ini saya nyaman-nyaman saja, mau ke get up oke-oke saja, gitu kan. Betul. Nah tapi begitu kita akan masuk dicalonkan saja, kita akan mempersempit diri artinya bahwa dari sisi ruang, dari sisi pertemanan, karena saya merasakan kemarin itu saat saya bukan orang politik, dari awal saya bukan tokoh politik, tapi begitu sebelum dicalonkan, saya mungkin lebih gampang bergerak kemana-mana. Saya bisa bergaul dengan siapa saja, dan mungkin teman-teman banyak bisa menerima dan sering berdiskusi. Pada saat dicalonkan dan sampai dengan saat ini pun masih sekarang akhirnya berdampak negatif pada diri saya. Karena saya rasa bahwa masyarakat itu belum bisa membuka diri politik secara dewasa ya. Iya, menyikapi perbedaan pendapat. Beda pendapatan udah biasa kan, tapi beda pendapat ini dianggap suatu permusuhan yang harus dihindari gitu. Dihindari dalam artian bukan dihindari permusuhannya, tapi dihindari ketemu orang yang berbeda pendapat. Nah ini hal seperti inilah. Terus yang kedua, kita menyadari bahwa modal berpolitik pada era sekarang itu tidaklah semudah apa yang kita pikirkan. Yang pertama tadi adalah kesiapan kita secara mental, kita harus keluar dari zona nyaman. Dari seluruhnya pada saat kita menjabat, apalagi yang tadi kita bawa mobil bagus, sebisa mungkin kita naik Grab lah, jadi pemimpin kan seperti itu Pak Man. Nah ini hal-hal yang memang harus kita pikirkan. Yang kedua bahwa kita harus siap dari semua. Yang kedua adalah kesiapan kita dari sisi materi tentunya. Kita harus sudah merasakan diri kita cukup dalam artian ya tidak akan bisa menambah-nambah lagi apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dan keinginan kita betul-betul bisa menata. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Terkadang setelah kita menjadi pemimpin, kalau saya lihat karena keinginan inilah dia terjebak. Kebutuhan sudah tercukupi, keinginannya mungkin belum pernah tercukupi. Nah ini yang menjebak pemimpin-pemimpin kita di era sekarang. Tapi itu sah-sah saja kembali kan. Nah yang ketiga ini yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental daripada keluarga kita secara keseluruhan. Anak, istri, orang tua kalau masih punya orang tua, bahwa mereka harus bisa mendukung kita, mendorong kita, dan selalu menerima semua keadaan-keadaan kalau kita sudah menjadi figur yang memang akan berpolitik ke depannya. Nah, artinya keluarga itu harus menjadikan bagian dari proses yang akan dilakukan kan gitu? Iya, pasti Pak Man. Karena tanpa dukungan keluarga apapun kita tidak bisa lakukan. Karena itu hal yang sangat penting, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah
pemahaman pengetahuan kita tentang ilmu negara, ilmu tata negara, administrasi negara tidak bisa acak-ucuk terus kemudian kita menyatakan diri kita siap. Ya. Karena kita harus paham betul bahwa mengelola sebuah pemerintahan itu kita terikat betul dan harus mempunyai suatu kemampuan yang lebih terhadap menyikapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan sudah pasti adalah tidak bisa kita hanya membuat visi dan misi hanya berdasarkan atas masukan dari pihak lain saja. Tentunya bahwa kita pribadi mempunyai visi dan misi yang pasti kita pahami tentang sistem di pemerintahan tersebut. Ya, betul. Artinya tidak semata-mata kita hanya mengerti akan sebuah organisasi politik, tapi kita kagok dengan sistem pemerintahan, tata pemerintahan, manajemen pemerintahan juga tidak akan baik. Saya sangat setuju karena ini kelihatan calon pemimpin Badung atau Bali ini mempunyai knowledge ya, tidak asal maju-maju punya masa ya, tapi ada brand di balik itu. Oke, itu soal Badung. Saya sekarang ke lebih luas karena peluangnya masih ada ini, peluangnya. Mudah-mudahan netizen yang memperhatikan, yang kepo sama Case Close, yang nonton sama Case Close juga biar paham bahwa nama kandidat untuk 2024 tingkat provinsi nih, gubernur, ada juga namanya Pak Agung di sini, Pak Diat Mika ini muncul, ada Giri Prasto, ada Bintang Puspayoga, ada Pak Diat Mika, ada incumbent. Bahkan mungkin banyak masih nama-nama yang ingin muncul, tapi masih malu-malu kucing. Nah, seandainya peluang ini juga datang, apa cara penyikapannya juga sama dengan apa yang Pak Diat Mika persepsikan di dalam frame yang lebih sempit Badung. Ini kan luas nanti ke Bali. Nah, seperti apa? Jadi, ingin tahu juga, biar nanti kalau betul jadi kandidat, publik tidak kagok lagi. Oh, ini yang di Case Close gitu. Semoga ya. Jadi terima kasih. Itu saya juga baru baca statement tadi. Terus kemudian baru kemarin juga sempat membaca hal yang seperti itu. Tapi begini, kembali kepada mereka, saya nggak tahu dari partai apa, itu hal yang sah-sah saja mereka memasukkan nama-nama figur ya. Dan kembali saya sampaikan dan kita kembalikan kepada diri kita akan kemampuan kita. Jangan sampai tidak mengukur diri, sudah menyatakan diri kita siap dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi kan sudah jelas, tolok ukur kita untuk menyatakan diri kita siap itu ada beberapa hal seperti yang kita sampaikan di awal. Kalau boleh, saya tidak usahlah perhelatan yang seperti itu. Karena apa? Karena itu jangkauannya mungkin lebih luas ya, dan lebih complicated ya. Dan ya saya sampaikan tadi adalah rasanya saya belum bisa keluar dari zona nyaman. Itu saja kuncinya. Gitu karena ya? Rasanya lebih enak seperti sekarang. Nah, bisa di Case Close ngomong kangin kau kan gitu. Jadi bisa lebih santai lah kita. Karena di samping itu juga kita lihat, biarkanlah beliau para kandidat yang memang mau ngayah dalam tanda kutip tadi untuk betul-betul memikirkan Bali ke depan. Karena justru saya akan menitipkan kepada mereka bagaimana Bali ke depan yang lebih baik kan. Betul. Menyumbangkan pemikiran paling tidak. Setidaknya andai kata pun kita diajak istilahnya rembuk nasional seperti yang disampaikan itu khususnya untuk Bali, ya kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang baik, yang kritis, tentunya adalah untuk kepentingan yang lebih besar untuk Bali dan Indonesia. Ada beberapa hal mungkin kalau boleh kita titip di sini mungkin dikoreksi dan kita memberikan juga masukan-masukan yang baik bahwa tidak sedikit orang menyadari bahwa pariwisata itu seharusnya tidak satu-satunya sebagai sumber kehidupan orang Bali. Sudah saatnya kita memikirkan hal-hal yang lebih konkret lagi dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih konkret dari partai politik. Tentunya karena partai politik adalah awal daripada munculnya visi dan misi seorang pemimpin. Dan ini dikawal dari awal sampai dengan akhir.
Tidak hanya dilakukan pada saat pencalonan kampanye saja, tapi setelah merupakan itu lupa. Nah ini, karena kita menyadari seperti kemarin nyaris 2 tahun kita terhempas ya, jauh sekali kondisi-kondisi seperti itu, dan kita merasakan karena ketergantungan kita pada satu sektor pariwisata ya. Pariwisata. Sehingga kita collab hampir semuanya bunuh diri ya. Betul. Bukan hanya terbunuh karena COVID, tapi ada yang ingin bunuh diri karena hantaman virus yang begitu dahsyat. Oke, kalau saya hargai pendapatnya Pak Diatmike sebagai putra daerah atau orang Bali yang sudah sempat keluar Bali, sekolah dan lain sebagainya, bergaul dalam lebih ruang yang lebih luas, jelas mempunyai wawasan seperti tadi itu, dan saya appreciate. Kita kembali berbicara ke agama sekarang, karena saya tertarik kalau udah ngomong ke agama itu sekarang ini tertarik karena kekuatan kandidatnya. Ya, di samping itu organisasi keagama ini mempunyai keberimbangan dengan alumni ITB, alumni UI. Saya melihat mempunyai keberimbangan dari intelektualitas, sistem, pola mirip ya. Sedangkan sekarang ketua umum keagama loh ini, Gubernur Jawa Tengah yang bernama Ganjar Pranowo, digadang-gadang, bahkan saya lihat di survei masih nominasi tertinggi ya. Nah, sebagai seorang notaris, tokoh Bandung, terus juga bagian dari sistem organisasi keagama, dengan digadang-gadangnya Pak Ganjar sebagai calon presiden, sebagai suksesi melanjutkan perjuangan atau kenegarawanannya Pak Jokowi nanti, apa sikap Pak Diatmike sebagai ketua agama dan sebagai orang Bali? Karena ini penting. Kenapa saya stressing orang Bali? Karena orang Bali itu aloh-aloh kewah memberikan penilaian sikap, dan dalam suasana tertentu cenderung diam. Ya. Kadrun ribut-ribut orang Bali diam, tapi menunjukkan hasil. Saya sudah melihat 2019 dengan ada acaranya IKSMA SMK Sebali, sudah ditunjukkan oleh orang Bali bahwa orang Bali tidak suka konfrontatif, tapi lebih suka diam, menunjukkan sikapnya pada saatnya. Seperti apa Pak Diatmike itu? Tidak banyak omong, tapi banyak melakukan sesuatu. Tapi tidak bertingkah ya, beda. Ya, betul. Begini, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya keluarga alumni Gajah Mada Keagama itu di Bali anggotanya lumayan besar. Ya. Terus yang kedua, bahwa di keluarga alumni Gajah Mada, karena itu bukan ikatan tapi keluarga, tentu kita yang ditanamkan adalah guyub rukun migunani. Guyub rukun itu artinya bahwa kebersamaan yang dijunjung, sehingga kerukunan itu akan bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tidak rukun, kalau kita tidak guyub, kita tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga guyub rukun migunani itu yang ditekankan. Sebenarnya bukan saja Pak Ganjar yang keagama, Pak Erlangga juga keagama, Anies juga keagama. Jadi beliau kebetulan juga dari tamatan UGM. Karena begini, karena yang masuk keagama itu bukan hanya yang kuliah S1, S2, S3. Mereka sekarang yang masuk sekolah vokasi 3 bulan, 6 bulan itu juga wajib. Ya, yang 1 hari saja kalau mereka drop out sudah pernah terdaftar di situ, maka mereka merupakan bagian daripada keluarga alumni Gajah Mada. Nah itu mungkin beda cara merekrut mereka dari keanggotaan. Ya. Jadi sehingga anggota itu menjadi sangat luas. Yang kedua, bahwasannya kita memang dijauhkan dari sisi politik. Artinya bahwa keagama itu bukan berarti tidak mendukung Pak Ganjar, bukan tidak mendukung Pak Anies dan lain sebagainya, tapi memberikan kesempatan kepada mereka, kepada siapa saja, kepada insan keagama untuk mengabdikan dirinya
di Indonesia khususnya, baik dia dari partai politik manapun, ya tentu ya Kagama berharap sekali dan pasti akan mendukung. Pasti memberikan dukungan. Pasti akan memberikan dukungannya. Tapi di sisi yang lain memang tidak ada istilah bahwa kalau tidak mendukung calonnya keluar dari Kagama. Tidak ada istilah seperti itu. Karena dia bukan platform partai politik. Ya, betul. Itu yang menyebabkan kata guyub ini kan mencerminkan kalau bisa seandainya itu ada guyub bersama akan lebih baik kan. Akan lebih baik. Karena mendukung keluarga sendiri gitu. Ya betul. Guyub ini kan sebenarnya sama dengan bahasa Balinya selunglung sebayan take segala segilik seguluk kan gitu. Kurang lebih mempunyai makna yang sama. Itu berarti kalaupun seperti itu kan ya yang akan menjadi masalah nanti dengan kata guyub dan tadi ini yang akan menjadi persoalan adalah bila itu adalah kandidatnya salah satu dua-duanya atau tiga-tiganya itu dari Kagama. Ini mungkin pengurus Kagama akan pusing ya. Umpamanya Pak Anies jadi kandidat, terus Pak Erlangga jadi kandidat, Ganjar Pranowo jadi kandidat presiden. Nah, ini mungkin bahasa guyub ini akan bergeser maknanya. Sangat Pak Nyoman. Ya. Maka oleh karena itulah kita selalu membuka diri kepada teman-teman, kepada teman-teman alumni atau teman-teman sahabat Kagama. Jadi seperti Pak Nyoman sekarang ini adalah sahabat Kagama, karena menjadi sahabatnya keluarga alumni Gajah Mada, dan selalu kita menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi-kondisi pemimpin. Misal kalau dia dari Gajah Mada, kalau dia memang alumni, karena kita paham betul tentu secara umum yang kita sampaikan hal-hal yang bisa meyakinkan mereka, tentu mereka sebagai seorang sahabat, bahwasannya yang dicalonkan ini adalah tokoh-tokoh yang memang mumpuni, dalam artian bahwa sudah selayaknya seperti mempunyai itu. Kualifikasi lah ya. Betul. Seperti Ganjar teruji sebagai gubernur kan, udah pilihan yang kedua loh ini, kan artinya kriteria tata pemerintahan dan pengelolaan sebuah daerah kan kurang lebih dekat dengan negara dengan skop yang lebih luas ya. Tapi paling tidak itu sudah menjadi kriteria seharusnya. Nah, ya bagaimana dari sebagai ketua Kagama Bali penilaian Pak Diatmika terhadap figurnya Ganjar ini, sepengetahuan. Jangan mendengar dari orang lain. Saya tidak mau Pak Diatmika itu memberikan penilaian berdasarkan penilaian Mas Rofiki gitu mamanya, atau penilaian Kadek Surya. Enggak. Apa yang Pak Diatmika ketahui tentang Pak Ganjar ini? Jadi kalau secara personality loh. Ya mungkin kita kenal dan kita lebih dekat lagi sejak saya menjadi ketua karena sering mendampingi beliau. Setiap event kalau di Bali ya kita memang harus menjemput, kemudian mendampingi, dan kadang-kadang kita sampai larut untuk berbincang dengan beliau. Tidak bedanya dengan Pak Nyoman yang sudah levelnya di atas masih tetap bisa menjangkau yang di bawah. Itu yang paling penting. Itu gampang, luas, humble lah. Ya seperti dengan host kita yang sekarang ini. Kalau host ini kan dulu kecil. Benar, dulu waktu saya masih zaman kuliah, setelah kita selesai melihat Pak Nyoman ini kan sesuatu yang sulit kita jangkau. Tapi akhirnya sekarang kita bisa menjangkau beliau bersama-sama duduk. Nah seperti itu, artinya begini. Mungkin sikap Jawa yang sederhana itu menyebabkan mudah dijangkau oleh orang. Dan yang kedua, orang lain bisa respect ya? Sangat. Yang kedua, ya sama gantengnya lah dengan host kita kan seperti itu. Sehingga daya tarik pasti kan. Daya tarik orang untuk melakukan, ya paling tidak ada yang menoleh lah. Ada keunggulan yang pertama bahwa ini calon kita ganteng kan. Yang kedua masalah kecerdasan sudah pasti. Kalau tidak cerdas nggak mungkin akan menyelesaikan kuliah kan, tidak mungkin akan menjadi seorang pemimpin. Dan yang paling jelas ya yang saya selalu alami adalah beliau orang yang suka mendengar. Artinya kalau diajak diskusi tidak suka menang sendiri. Artinya mau mendengarkan pendapat kawan atau sahabat ya. Sangat mendengar. Kalau di dalam diskusi-diskusi seperti itu yang pernah
Pak Diat Mika alami dengan Pak Ganjar, pasti sering satu forum kan. Apakah sikap Pak Ganjar itu di saat diskusi itu langsung mendeklar pendapat rekan-rekannya atau disimpan dulu pada saatnya dikeluarkan? Biasanya kalau Pak Ganjar diajak diskusi. Jadi begini, untuk di forum kita jarang ya, artinya karena kebanyakan forum itu bukan maksud saya forum resmi, formal. Duduk pun kita berempat berlima itu forum namanya. Jadi begini, kalau suasana seperti itu sangat cair sekali, justru bahkan dalam bentuk guyon ya, tapi banyak dagingnya, gitu. Tidak banyak lemaknya, banyak dagingnya. Ya. Setiap ungkapan itu mengandung makna. Politisi biasanya begitu. Tapi tidak semua. Ini ada suatu keunggulan kan seperti itu. Ya. Tapi ini dalam kapasitas bukan sebagai orang yang bukan orang yang menjadi mensponsori ya. Ini kita berbicara realita. Ya. Oleh karena itulah maka saya merasakan bahwa ya tidak jauh lah sebagai seorang ketua umum dengan ketua Pengda itu mungkin levelnya masih beberapa tingkat di atas, tapi kita teman-teman yang lain juga sebagai anggota biasa juga bisa menggapai. Dan yang paling penting, yang paling banyak, walaupun beliau itu sebenarnya jauh lebih muda dari kita loh Pak Man. Ya. Kita ini sudah kaum kolonial lah. Ya, betul. Jadi kalau udah 50 overseketan kan. Jadi kalau beliau itu mungkin baru 54. Kalau kita kan menjelang 6. Pak Man sudah 60 kan? Lewat 2 lagi. Oh, lewat 2. Saya masih kurang Pak Man. Masih bersyukur, masih kurang dikit lagi. Jadi tapi cara beliau sebagai seorang pemimpin itu berhadapan dengan anak muda, dengan orang tua itu sangat mengalir sekali. Ya. Dan itulah kelebihan-kelebihan yang mungkin itu yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik ya. Ya mudah-mudahan lah apa yang diharapkan oleh masyarakat, netizen itu bisa didengar oleh para pemimpin kita. Tapi kembali kepada itu adalah kewenangan partai kan, bukan ranahnya Kagama untuk melakukan dukungan. Tapi paling tidak Kagama dapat juga memberikan kontribusi dengan pemikiran yang positif. Seharusnya. Dan mungkin memberikan pemahaman bagi yang tidak paham di luar partai atau di dalam partai. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Paling tidak ya memang Kagama harus bergerak bila memang kandidatnya itu mungkin bagian dari Kagama. Memang saya setuju dengan pendapatnya Pak Diat Mika soal humble-nya yang namanya Ganjar Pranowo. Saya setuju itu. Semoga aja sikap-sikap beliau sebagai gubernur selama ini bisa berkesinambungan dengan kesederhanaannya. Ya. Karena tidak hanya dibutuhkan sederhana aja untuk memimpin Indonesia ini. Betul. Seperti yang kita dikejutkan dengan cara-cara memimpinnya Pak Jokowi sekarang. Betul. Yang dulunya dilihat sebelah mata, tapi beliau sekarang really on top level pemimpin dunia. Sampai menjadi presidennya G20 itu bukan kerjaan gampang ya, dan sangat diperhitungkan baik dari segi keamanan dan lain sebagainya, sangat diperhitungkan. Ekonomi, pemindahan IKN ini pekerjaan yang tidak gampang, dan di sini pun seandainya Pak Ganjar menjadi pengganti, mudah-mudahan Tuhan mendengar juga, seandainya tugasnya juga tidak gampang, tugas berat ya. Ini luar biasa, hostnya ini lebih aktif untuk mempromosikan. bukan mempromosikan. Saya sebagai bagian masyarakat yang juga mengamati. Betul. Mengamati. Sehingga ya kita makhluk sosial. Betul. Tidak tertutup kemungkinan hanya di bidang kita saja. Iya. Atau saya akan berdebat di ruang sidang, tidak. Wajib kita menambah ilmu dengan cara begitu. Artinya begini, siapa sih warga Indonesia tidak menginginkan Indonesia lebih baik? Semua orang. Semua pasti. Pasti. Dan itu pun kalau seandainya Pak Ganjar ya tidak gampang juga untuk menerima amanah itu. Tapi berat. Gitu. Kadang-kadang begini, Pak Man. Orang yang menginginkan Indonesia lebih baik, ya kadang-kadang memberikan masukan itu tidak tidak pada tempatnya. Terus yang kedua, kadang-kadang justru memutarbalikkan keinginannya, menghambat protes yang tidak diikuti dengan jalan keluar. Nah ini, kemudian menyampaikan kritik tanpa memberikan jalan keluar, itu kerap terjadi dan sering kita lihat.
sehingga ada semacam semacam jarak antara yang mendukung dan yang pro. Seharusnya kedewasaan kita dalam berpolitik, setiap perbedaan ya adalah mempunyai tujuan yang sama, adalah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang pro pun akan menuju ke situ gitu. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik dalam sistem pemilu lah, pilkada setidaknya seperti itu. Oleh karena itulah ya saya berharap bahwa dengan adanya case close itu lebih sering ada diskusi, lebih sering ada masukan-masukan kepada anak-anak muda kaum Gen Z ini untuk lebih bisa ngomong lah, bisa berkontribusi. Baik kalau sekarang kita di tingkat Banjar, Sketrune gitu. Jadi tidak hanya monoton untuk hanya aktif pada saat ulang tahun Sketrune, tapi dalam keseharian kalau di sela-sela waktu mereka bisa melakukan suatu kegiatan yang mana bisa menggugah mereka untuk lebih baik tampil nanti di ke depan setelah mereka selesai pendidikannya. Nah ini luar biasa, case close bagi masyarakat memberikan penyadaran yang luar biasa. Harapan kita case close ini bukan semata-mata podcast biasa, tapi memberikan ajang pendidikan yang luar biasa ya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada netizen atau masyarakat biar lebih paham dunianya yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan dengan cara positif. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak Diatmiko, apakah menurut teman-teman Kagama, mungkin belum disurvei ya, sudah pantaskah Pak Ganjar itu menjadi pengganti? Karena dilihat tadi ada 3, paling tidak 3 ya, yang disebutkan tadi, Pak Erlangga, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar. Kecenderungan Kagama itu menganggap lebih pantas itu sudah mengkerucut gak? Sebenarnya begini, kalau kita melihat dari latar belakang alumni Gajah Mada itu kan banyak ya. Jadi mereka ada dari latar belakang partai politik yang A, B, dan C. Tapi kalau kami tidak bisa mengklaim bahwa itu suara pendapatnya Kagama. Kalau saya pribadi nih kembali, dan beberapa teman-teman mungkin menganggap bahwa iya memang sudah pantas lah. Pantas ya? Sudah pantas lah, karena seperti yang kami sampaikan tadi, humbilitasnya, cara berkomunikasinya, orang yang berani keluar dari zona nyaman. Jadi seperti kita lihat dalam keseharian, waktu kunjungan dan kemanapun, kemudian mungkin dengar dari omongan-omongan orang bahwa keluar dari zona nyaman itu sudah pasti bisa dilakukan oleh beliau sebagai seorang gubernur Jawa Tengah. Karena mengayomi sebagai seorang pemimpin, melindungi sebagai seorang pemimpin, terus kemudian yang kedua itu mempunyai suatu sikap yang baik, ya mempunyai seorang negarawan lah. Jadi walaupun beliau lahir dari partai politik, tapi kenegarawanannya sudah teruji sekali. Bagaimana yang didengungkan adalah konsep 4 pilar, dan selalu mencanangkan bagaimana tentang NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada hal-hal lain juga yang memang sering disampaikan kepada kita semua bahwa seperti yang kami sampaikan itu kerukunan, kebinekaan. Nah ini yang menjadi menjadi pembicaraan dan hampir menjadi bahan setiap pertemuan kita. Kebinekaan, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Hal yang seperti ini memang kita sangat butuhkan. Sangat jarang sekarang ini bahwa orang berbicara tentang Pancasila kalau anak-anak muda. Bahkan mungkin tidak banyak yang hafal tentang 5 sila itu, apalagi menerapkannya. Nah, oleh karena itulah kita sebenarnya memang tetap kita butuhkan pemimpin-pemimpin seperti itu. Yang mungkin kembali mensosialisasikan di samping memang memenuhi harapan kaum Gen Z, memberikan peluang dan kesempatan kerja. Begitu pula bahwa bagaimana bangsa Indonesia yang sudah diberikan kesempatan oleh dunia seperti yang Pak Man sampaikan, yang pada saat Pak Jokowi menjadi presiden sudah
menjadi presiden G20 dan lain sebagainya. Nah, paling tidak bisa ditingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Yang lebih hebat ya dari apa yang dilakukan kan oleh Pak sekarang Jokowi. kan harapannya kita, ya ada istilah begini Pak Man. Kalau orang yang berbicara tentang masa lalu, maka dia termasuk generasi tua. Iya, masa lalu dia ceritakan, kan berarti udah lewat. Kalau berbicara tentang masa yang akan datang, dia milenial. Set ini. Makanya sekarang kita harus berbicara tentang masa yang akan datang, biar terus dibilang anak muda, Pak Man. Betul. Kapain ngomong masa lalu, Pak Man? Ya, biasanya kadang-kadang masa lalu itu membuat terlena dan cenderung ego. Betul. Sepengetahuan. Dah, semoga saja apa yang kita bicarakan atau kita bahas sekarang dalam pembicaraan podcast ini, Pak Diat Mika juga menjadi perhatian publik atau netizen untuk menambah pemahamannya tentang bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana cara menentukan pilihan di saat pemilihan. Tidak boleh kita apatis. Betul. Karena setiap warga negara mempunyai hak konstitusi untuk memilih dan dipilih. Itu harus disadari. Betul. Jangan dibiarkan anak-anak muda kita atau kaum Gen Z ini apatis, tidak peduli dengan ini, karena kalau semua akan begitu, negara ini juga akan hancur nantinya. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kagama bahkan organisasi yang lain untuk memberikan pembelajaran politik yang benar kepada publik berkesinambungan. Dan semoga apa yang menjadi pembicaraan kita di sini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi partai-partai nantinya yang akan bersilat lidah, beradu argumen dalam finalnya nanti menentukan kandidat. Tapi saya yakini Partai PDI Perjuangan adalah partai yang sudah terlalu sering mengalami itu. Semoga aja Bu Mega konsisten dalam bersikap seperti negarawan. Demikian mungkin Pak Diat Mika pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.